Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang read aloud atau yang sering kita sebut dengan teknik membaca nyaring. Oke, jadi kemarin itu saya habis ikut kuliah tentang read aloud atau teknik membaca nyaring. Jadi saya ingin bagi di sini kepada teman-teman semua. Nanti teman-teman semua akan tahu manfaatnya sampai tips, sampai persiapan, terus kemudian prakteknya. Jadi tonton terus ya, jangan di skip supaya kita jadi paham. Selamat menonton. Jadi read aloud itu adalah teknik membaca nyaring yang dilakukan oleh cukup dengan satu orang dewasa yang sudah bisa membaca, terus kemudian membacakan ulang. Hanya dengan satu orang dewasa yang sudah bisa membaca, nggak perlu jadi seperti pendongeng profesional juga sudah bisa melakukan teknik ini. Manfaatnya itu apa sih dengan kita membaca nyaring? Manfaat yang pertama, dengan memberikan pengalaman membaca, anak akan sadar dengan yang namanya abjad. Nanti dia kan akan melihat ya, di buku itu ada abjad. Abjad itu jika disusun, huruf itu jika disusun akan menjadi satu kata. Kemudian kalau banyak akan menjadi susunan kalimat gitu. Jadi dengan pengalaman membaca ini, anak jadi punya kesadaran terhadap abjad, bahwa abjad itu bisa dibaca. Anak juga bisa mengenal bunyi bahasa dan kosakata. Terus dengan kita memberikan input kata dengan membaca, jadi anak pun akan mendengar. Dengan mendengar nanti dia akan bisa terampil berbicara. Setelah berbicara nanti dia akan terampil membaca. Dia akan terampil membaca, mengerti. Jadi nggak cuma buku, tapi dia juga akan mengerti arti buku. Jadi dia akan paham tentang maknanya. Setelah itu baru dia akan paham tentang struktur bahasanya juga dan bunyi bahasa, karena kan bunyi itu macam-macam loh ya. Ada yang bebek, ada yang bahasanya bebek, ada yang bebek, kan tergantung dari kalimatnya. Dengan kita memberikan pengalaman membaca, dia akan terampil mendengar, membaca, memaknai bahasanya, sehingga nanti dia juga bisa mengerti bahwa bunyinya itu bisa beda-beda tergantung dari konteks kalimatnya. Nanti anak tuh jadi mengerti juga struktur cerita, bisa berimajinasi, dan anak jadi dengan membaca, misalnya anak jadi peka dengan sekitar. Ada kan anak-anak yang suka kita bacakan, ini ada ayam berkaki dua. Nanti ketika dia di luar, nanti dia akan cerita, bunda tadi aku ketemu ayam loh, iya tadi kakinya dua gitu. Terus kok tadi ada kucing, ternyata kakinya 4 ya bunda gitu. Nanti akan peka dengan keadaan sekitar. Nah, dan diharapkan tentunya goalsnya adalah anak bisa senang membaca, dan nantinya dia akan mau membaca dengan sendirinya. Jika ada yang bertanya, sejak kapan ya bisa membacakan dengan nyaring? Nah, tentu sejak usia dini. Anak bayi itu penglihatannya kan masih belum jelas ya bun. Jadi dia masih ngeblur gitu, masih hitam putih, masih ngeblur. Nanti kalau dia sudah usia 3 bulan, dia mulai jelas. Nah, bisa melihat sekitar, warna juga, bundanya juga, keluarganya. Nanti dia baru bisa melihat. Bayi usia 0, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu penglihatannya masih belum jelas. Jadi masih ngeblur. Jadi kalau untuk dibacakan cerita dengan buku, pakai yang kontras, yang warnanya tuh hitam putih. Bunda udah pernah lihat bukunya hitam putih? Di situ isinya gambar. Nanti kita menceritakan sendiri dengan bahasa kita. Nanti 6 bulan itu udah matanya udah mulai jelas, mulai melihat. Jadi bunda boleh mulai membacakan cerita. Nah, pilih buku yang tidak mudah sobek, seperti bisa board book, bisa buku bantal, pokoknya yang tidak mudah sobek saat dipegang-pegang sama anak. Oke.
board book itu yang begini ya, yang dalamnya tuh keras, tuh keras, ini keras, jadi tidak mudah sobek kalau dimainin sama anak. Dan untuk yang masih kecil, pilih yang dominan adalah gambar, teksnya sedikit aja, nanti kita yang menceritakan dari gambarnya ini. Ini juga dibiasakan untuk kreatif ya, walaupun teksnya sedikit. Kadang dulu saya juga ini gimana sih buku anak kecil kok sedikit banget gitu ya tulisannya, tapi memang seperti itu. Buku untuk anak kecil dominan harusnya adalah lebih baik dominan gambar, teksnya sedikit aja, nanti Bunda bisa menceritakan sesuai dengan imajinasi Bunda. Kemudian setelah selesai membaca, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, sekarang tipsnya ya, supaya sukses membacakan nyaring. Yang pertama, pilih buku harus yang menarik atau yang diminati oleh anak. Jadi jangan obsesi ibunya pengen kenalin yang ini itu, tapi anaknya nggak suka, jadi nanti pas dibacain jadi bete deh. Terus yang kedua, pilih alur yang menarik, ketegangannya, dialognya, gambarnya yang menarik. Jadi nanti anak bisa jadi suka. Sesuaikan juga konten dengan usia anak. Misalkan usianya masih kecil, jangan dikasih konten tentang misalnya apa ya, buku anatomi sistem peredaran darah. Coba, saya aja baru belajar itu waktu kuliah. Jadi jangan dikasih seperti itu ke anak bayi atau anak 1 tahun, nggak ngerti. Jadi pilih yang nggak gitu-gitu juga sih ya. Jadi pilih yang sesuai dengan konten. Jadi pilih konten buku sesuai dengan usia anak. Perkenalkan satu-satu, misalnya usia 1 tahun, misalnya buku 1 kata, mengenalkan kata marah, mengenalkan makna kata takut, atau mengenalkan toilet training gitu ya. Sesuaikan dengan usia anak dan latar belakang anak. Latar belakang anak ini maksudnya anak sudah paham sampai sejauh mana sehingga kita bisa lanjutkan. Kalau belum paham ya jangan, misalnya ada level sampai 6 gitu, misalnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, kita udahlah belum paham level 1, 2 udah ke 6 gitu. Jadi sesuaikan dengan latar belakang anak, latar belakang pengetahuan anak juga. Kalau yang dasar belum tahu, kita berikan dulu bacaan-bacaan yang dasar, nanti baru yang meningkat. Jangan yang dasar belum tahu sudah langsung dikasih tahu buku yang tingkatannya lebih tinggi. Terus bacakan buku beberapa kali supaya anak bisa ingat dan nanti bisa jadi paham dengan isi buku cerita itu. Karena kan daya ingat anak itu masih jangka pendek, jadi mereka akan mudah lupa. Sehingga sebaiknya diulang-ulang supaya nanti mereka bisa paham dengan maknanya. Anak juga bisa paham dengan ilustrasinya, gambarnya, dengan kita bacakan berulang-ulang. Terus persiapannya apa aja sih untuk membaca nyaring? Nah, kemarin saya habis belajar juga tuh, ada 4 tahapan. Pertama, tahap persiapan, tahap sebelum membaca buku, tahap ketika membaca buku, dan tahap setelah membaca buku. Yang pertama, persiapan membaca buku. Jadi sebelum membaca buku, Bunda harus nyiapin bukunya dulu tentunya kan. Bukunya, kalau misalnya bukunya butuh alat peraga, Bunda siapin alat peraganya, boneka misalnya gitu ya. Atau Bunda harus baca dulu bukunya supaya Bunda nanti kan lebih paham dengan isi buku. Jadi Bunda bisa persiapkan nih, oh ini ceritanya di sini, intonasinya begini, nada tingginya begini, kalimat tanyanya begini gitu. Jadi nanti paham Bundanya, udah paham nanti bacanya kan lebih lancar. Siapkan pertanyaan supaya nanti saat baca buku bisa berinteraksi. Menyiapkan jawaban juga kalau nanti anak akan bertanya gitu. Sekarang tahap yang kedua, tahap sebelum membaca buku. Nah, tahap sebelum membaca buku, yang pertama hadapkan buku ini ke anak. Kemudian kita beritahukan judulnya. Nah, sebutkan juga penulisnya, ilustratornya,
dan gali pengetahuan latar anak tentang gambarnya, tentang apa yang dia sukai di gambar itu. Ajak anak diskusi tentang gambarnya, tulisannya, ilustrasinya, gambar mana yang dia suka. Gali juga pengetahuan latar tentang anak, misalnya apa yang dia ketahui tentang sekolah. Kalau ini bukunya tentang sekolah, bagaimana saat sekolah, seperti itu. Dan sebelum membaca, kita biasakan untuk berdoa, minimal membaca basmalah. Kemudian lanjut ke tahap saat membaca cerita. Saat membaca cerita, jangan baca terlalu cepat. Perhatikan juga cepat lambatnya, keras lembutnya. Baca dengan tidak terlalu cepat. Bunda bisa berhenti sesaat di tengah-tengah cerita untuk berinteraksi, menanyakan bagaimana pendapat dia, atau menjawab pertanyaan anak yang sewaktu-waktu muncul saat membacakan buku. Kemudian tahap setelah membaca cerita. Nah, setelah membaca cerita, anak mungkin akan bertanya. Tapi kalau anak gak bertanya, Bunda bisa yang gantian memberikan pertanyaan sama anak. Tanya tentang perasaan dia, bagaimana tokohnya itu, misalnya ya, gambar mana yang dia sukai, adegan mana yang dia sukai. Terus tanyakan perasaan dia juga, bagaimana perasaannya kalau dia menjadi tokoh itu, bagaimana sifat tokoh itu. Terus bagaimana perasaannya kalau anak menjadi si tokoh itu. Kalau anaknya sudah besar, Bunda bisa dorong anaknya untuk menceritakan kembali isi dari buku tadi. Terus kalau belum ya, kalau anaknya masih kecil nggak usah interaksi banyak-banyak, nggak apa-apa, cukup tanyakan gambarnya yang suka yang mana gitu, sukanya jadi tokoh apa, misalnya begitu ya. Terus yang terakhir, taruh bukunya di tempat yang mudah dijangkau anak. Jadi sewaktu-waktu anak ingat dengan cerita itu, anak penasaran, anak bisa mau baca lagi, buka sendiri. Oh iya. Nah, setelah ini saya akan praktek membacakan buku kepada anak-anak saya ya. Nanti dari penjelasan tadi Bunda, penjelasannya terlalu teori, gimana sih cara prakteknya gitu ya. Nanti akan saya praktekkan kepada anak saya. Jadi, yuk kita tonton. Sebelum kita baca, kita ucapkan bismillah dulu ya. Ucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini judulnya tentang belajar hijaiyah sambung dengan 28 dongeng kerajaan. Gambarnya ada apa nih? Raja ya. Raja, terus putri, terus pangeran. Nah, penulisnya Teti Ezo Kanzo dan Dianka. Ini penerbitnya Muara. Yang cetaknya Gramedia. Kita yang ke halaman cerita tentang ayunan lagi mau? Halaman 3 ya. Alif. A untuk arjuhatun, artinya ayunan. Ya, kita mulai ya. No, ini ceritanya putrinya mau ngapain? Ayunan. Kita baca dulu ya. Putri Azah dan ayunan baru. Ada yang baru di alun-alun kerajaan. Ayunan. Putri Azah senang sekali. Bersama Pangeran Hussein dan pengasuh mereka, ia pergi ke alun-alun. Wow, ramai sekali, seru Pangeran Hussein. Ya, banyak yang antri. Sabar ya, kata pengasuhnya. Putri Azah memberengut. Memberengut itu gimana? Memberengut itu gimana? Memberengut, ya. Terus, sabar. Enggak, aku sudah cukup sabar saat ayah menolak memberikan ayunan untukku dan malah menaruhnya di alun-alun. Ini ratu. Sekarang aku ingin naik. Putri Azah berlari ke ayunan itu. Minggir! Putri Azah menyeruak ke antara anak-anak yang sedang antri. Enak saja, antri dong, sahut anak-anak itu.
kakak aku ini putri raja. Pangeran Hussein buru-buru menarik kakaknya. Sabar kak, jangan menyerobot, nanti mereka marah. Tapi Putri Azza siap membantah. Tapi apa? Sabarlah putri cantik, alun-alun ini milik semua orang. Tidak ada yang diistimewakan di sini. Ayo, antrilah. Jika kamu terus mengomel di sini, kapan kamu mendapat giliran? Kata Ibu Ratu. Yang tiba-tiba, kata Ibu Ratu yang tiba-tiba muncul di alun-alun. Putri Azza tidak bisa mengelak. Lagi pula Ibu Ratu benar. Jika tidak antre, kapan ia mendapat giliran? Akhirnya Putri Azza dan Pangeran Hussein menunggu dengan sabar. Ternyata tak terlalu lama mereka sudah bisa naik ayunan baru itu. Hore! Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ganjaran bagi mereka adalah tanpa hisab atau tak terhingga, atau pahala yang tak terhingga. Berarti kalau orang yang sabar terus, pahalanya juga terus-terusan gitu. Ini ada di Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Oke, bisa nggak kakak ceritain lagi tentang ini? Masa nggak bisa? Ceritain lagi. Aku nggak usah baca, coba kali ceritain apa tadi di buku ini. Ceritanya tentang apa sih? Coba, putrinya lagi ngapain? Terus? Putri Azza. Iya, Putri Azza. Ini Putri Azza, ini Putri Azza, ini adiknya Pangeran Hussein. Terus ngapain? Putri Azza-nya ini mau ngomel. Ngomel gimana? Karena harus antri ya? Iya. Setelah itu dia sabar nungguin antrian ayunan ya. Setelah sabar akhirnya dia juga nggak lama naik ayunan lagi kan. Daripada dia ngomel terus nggak antri-antri nggak bisa naik ayunan ya. Mendingan jadi orang yang sabar apa yang ngomel-ngomel aja. Sabar. Gitu ya. Suka jadi tokoh yang mana kakak? Mau jadi ratunya, mau jadi Putri Azzahnya, atau mau jadi pangerannya? Kakak, Terus yang mana? Jadi ratunya, jadi ibunya. Kenapa tadi Putri ratunya baik ya? ini rajanya. Ada kuda. Iya. Nanti besok kita baca ke sini ya. Oke. Selesai. Setelah baca buku, kita ucapkan hamdalah yuk. Alhamdulillah.